O mawi kena mastuna musidam Suro dirajaya ningrat lebur dening pangastuti Jaya-jaya Wijayanti Wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka saking kersaning Gusti. Sampai jumpa lagi sedulur-sedulur semua, para pemirsa Surya KKS YouTube dimanapun Anda berada, bahkan di seluruh dunia. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang lebih baik dan sehat, segar bugar, lancar rezekinya, selalu mendapatkan keberuntungan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Kali ini saya akan membahas khusus tentang fenomena alam yang menghebohkan beberapa hari lalu, yakni berupa munculnya awan caping atau awan lentikular yang menyelimuti beberapa gunung ya. Kemarin kabarnya saya dapat info dari sedulur-sedulur pemirsa, terjadi di beberapa gunung di Jawa sendiri, terjadi di Gunung Semeru, Gunung Lawu, dan ada beberapa lagi. Saya lupa, saya belum cek lagi, tapi yang jelas ada di beberapa gunung, bahkan sepertinya Gunung Merapi juga sempat terjadi. Kemudian di Bali juga, ini ada teman-teman juga dari Bali yang memberikan informasi. Bahkan ini ada juga yang dari Jakarta, ini Mbak Ino Febrianti ini juga ngasih kabar dan ngirim banyak foto dan video tentang kejadian alam itu. Ini kalau menurut sejauh yang bisa saya lihat, saya amati, yang pertama ini karena terjadi di bulan Tilem ya. Bulan Tilem atau bulan mati, kalau orang Jawa bilang ya, Tilem itu tidur ya. Jadi pada saat bulan tenggelam, jadi tidak tampak bulan, jadi kelihatan langit lebih gelap dari saat bulan Tilem ini, kebalikan dari bulan purnama ya. Dan khusus untuk masyarakat Bali sendiri selalu memperingati saat purnama dan saat bulan Tilem ini, jadi sebulan memperingati dua kali hari raya purnama dan Tilem. Nah, kemudian untuk bulan Tilem ini melambangkan Bathara Condro, atau Condro itu rembulan ya. Kemudian rembulan itu melambangkan Sang Hyang Condro. Jadi pada saat Sang Hyang Condro ini Tilem atau tidak kelihatan, dalam posisi gelap, terbenam, maka yang akan berganti dominan adalah Sang Hyang Surya atau matahari. Namun pada hakikatnya matahari dan rembulan itu memang menjadi sumber energi ya, salah satu sumber energi besar yang sangat mempengaruhi seluruh kehidupan yang ada di planet bumi ini.
Jadi setiap ada gerhana matahari, gerhana bulan itu pun biasanya akan berefek pada fenomena alam, termasuk misalnya ada gerhana rembulan pada saat purnama. Nah itu fenomena alam yang terjadi juga kadang cukup ekstrim karena terjadi perubahan energi yang besar ya. Itu sangat mempengaruhi keadaan di planet bumi, di bumi sendiri ya. Saya ambil contoh misalnya pada saat bulan purnama, biasanya gunung api yang sudah kondisi statusnya itu sudah level 3 atau bahkan level 4 atau awas ya, itu biasanya akan lebih aktif. Kemudian air laut juga pasang, itu karena memang ada daya gravitasi rembulan. Jadi memang energi itulah yang menjadi inti dari efek dari kedua benda langit itu yang berupa matahari dan rembulan. Itu memang sangat erat sekali energinya terhadap kehidupan di planet bumi sendiri. Maka pengaruh dalam jagat cilik atau diri pribadi manusia itu tentu saja juga efeknya besar sekali. Karena apa? Ya sekarang logikanya efek ke jagat agung atau jagat besar aja sudah sedemikian besar. Apalagi kita, diri kita itu esensinya itu sebagai jagat kecil atau mikrokosmos, tentu saja juga akan memiliki hubungan yang erat dan pengaruhnya besar sekali pada kondisi psikis, lahir batin, dan perilaku tindakan manusia. Ini ada satu hal yang menarik bahwa fenomena alam berupa awan caping ini atau awan lentikular ini memang pertama yaitu terjadi di bulan Tilem. Kemudian awan caping itu kan membentuk tudung saji ya, atau seperti tudung yang untuk menutup sesaji atau sesajen. Dalam bahasa Jawa, tudung atau caping itu kan seperti topinya petani itu ya. Jadi segitiga kerucut, memang mirip sekali seperti itu bentuknya. Jadi seperti gunung yang memakai topi. Nah kemudian ini banyak pertanyaan dan permintaan dari para pemirsa untuk mengulas fenomena alam itu, karena kejadiannya tidak hanya terjadi di satu gunung, tetapi beberapa gunung yang ada di Jawa dan Bali, dan mungkin di luar Jawa pun mungkin bisa tidak menutup kemungkinan, hanya saja yang mengabadikan saja yang mungkin momentum itu timingnya kurang tepat ya. Jadi tidak ada data sebagai bukti, tapi itu mungkin sekali terjadi. Pertama saya akan memulai menjelaskan tentang fenomena alam ini. Saya mengingat kejadian pada waktu tanggal 3 Oktober tahun 2019 ketika saya dapat perintah dari Ki Ageng Mangirwonoboyo untuk pergi ke puncak Gunung Lawu melakukan ritual khusus ya, terutama untuk keselamatan pribadi diri sendiri, keluarga, dan kita doa juga untuk keselamatan bangsa ini. Nah pada saat itu malam Kamis Legi kita berangkat dari Cemoro Sewu. Memang sudah terjadi badai ya, tapi tetap kita jalan terus walaupun tidak ada pendaki lain yang tampak naik, karena banyak yang mengurungkan niat naik karena melihat situasi dan kondisi badai saat itu memang mengerikan sekali. Tapi apa daya, apa boleh buat, karena ini sudah perintah, kami tidak bisa mengurungkan dan kami percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Karena perintah leluhur itu tidak pernah menyengsarakan dan membuat celaka orang yang diperintahkan. Maka kami pun berangkat jam 00 atau jam 12 malam dari Cemoro Sewu, karena ini juga napak tilas Prabu Brawijaya V yang pada saat menuju Hargodalem untuk melakukan muksa itu melalui jalur Cemoro Sewu. Jadi kita sekaligus napak tilas. Angin sing reridu nyali gawe tintrem rasa ana jroning ati, nanging tekad sajroning dadaku iki mung nyawiji mundi dawuh wengi iki, arepa kahon
ana gegirisi datan mundur krana dawuh praleluhur ademe angin gunung lawu ngelingake sing temen bakal tinemu. Nah sampai di Lawu itu, sampai di pos 5 itu jam 6 sampai jam 7 karena kita juga banyak mengabadikan momentum yang luar biasa, jadi agak lambat perjalanannya. Waktu itu suhu menunjukkan 1 derajat Celcius dan kecepatan angin antara 50 sampai 80 km per jam. Saya kebetulan waktu itu membawa alat ini untuk mengukur kecepatan angin juga dan tekanan angin. Pada saat itu kami sadar bahwa di detik-detik ini sedang terjadi fenomena awan lentikular atau awan caping gunung. Orang lebih familiar menyebutnya caping gunung. Tapi waktu itu kami tidak menyangka kalau awan caping gunung itu terjadi tidak hanya di Lawu. Tetapi setelah saya telusuri besoknya lewat internet dan lewat informasi dari teman-teman yang ada di berbagai wilayah, ternyata saya kumpulkan, saya hitung itu ada 9 gunung. Setidaknya ada 9 gunung yang terjadi awan lentikular secara bersamaan di pagi hari itu. Tepat hari dan tanggalnya Kamis Legi. Kalau yang kami saksikan sendiri pada saat itu, pada saat Gunung Lawu ada awan lentikular atau awan caping gunung seperti itu, pada saat itu turun beberapa dewa ya, yang memang waktu itu ya saya sempat diberitahu beliau itu dewa siapa, tapi sayang sekali saya lupa dan tidak sempat mencatat ya, karena kita menghadapi kondisi alam yang begitu berat sampai akhirnya ya saya mengandalkan ingatan, tapi ternyata lupa, saya belum berhasil mengingat-ingat lagi beliau itu dewa siapa. Yang jelas saya setidaknya bisa mengerti sedikit-sedikit ya. Ternyata pada saat terjadi fenomena alam seperti itu, awan caping gunung melingkupi atau menyelimuti puncak gunung itu, memang di gunung itu sedang terjadi atau sedang ada peristiwa, ada dewa yang sedang turun makayangan, ada dewa yang sedang turun makayangan. Itu peristiwa yang istimewa sekali ya. Itu satu informasi yang bisa saya pakai untuk data-data analisa dan cross check dengan apa yang saya lihat secara batin. Nah waktu itu peristiwanya kan tanggal 3 dan 4 ya, kami naik ke Lawu itu tanggal 3 dan 4 Oktober. Nah kebetulan pada saat sebulan sebelumnya, yaitu pada saat bulan September, tepatnya tanggal 16 September tahun 2019, itu saya juga melihat ada fenomena alam berupa rembulan, tapi warnanya coklatnya pekat sekali, dan itu menurut ilmu titen yang biasa saya lakukan itu menunjukkan itu sebagai fenomena alam pertanda suatu bencana akan terjadi. Tapi di sini bencana itu berupa wabah atau pagebluk ya. Kemudian saya sempat mengupload juga foto itu ke Instagram, dan bahkan saya waktu itu sempat membuat video ya, untuk sebenarnya video itu akan saya upload ke YouTube ini, tapi karena saya justru merasa ngeri sekali karena apa yang kita lihat itu benar-benar menyeramkan. Jadi ada terlintas, kita melihat ada ratusan ribu mayat bergelimpangan akibat adanya wabah atau pagebluk itu. Jadi waktu itu yang menjadi pikiran saya itu ya, ini terjadi di Indonesia, tak taunya ini peristiwa dunia, yaitu berupa pandemik ini. Nah, sampai waktu itu saya saking takutnya, saking ngerinya, saya justru berharap jangan sampai terjadi apa yang saya lihat ini keliru. Malah sampai akhirnya video itu urung saya upload, saya takut sekali. Dan karena ini sudah terjadi, mungkin nanti kalau sedulur-sedulur mau melihat video yang dulu saya buat, nanti saya sambung di akhir video ini, monggo silahkan kalau mau ditonton. Tapi yang jelas saya sudah tidak ada beban lagi menyampaikan atau mengupload video yang saya buat bulan September itu, karena peristiwanya sudah terjadi saat ini. Tapi setidaknya di dalam konten video itu ada pesan-pesan yang saya sampaikan yang mungkin masih bisa berguna
terutama untuk sedulur-sedulur yang saat ini masih berada di wilayah zona merah atau sedang terjadi penyebaran wabah yang masih brutal sekali. Berikan suatu pertanda melalui bahasa alam. Nah, untuk kali ini kebetulan ini tanggal pertengahan September ini, tanggal 14, tanggal 15 ini rembulan sudah mulai muncul dari arah timur, dari ufuk timur. Namun karakter rembulan kali ini yang muncul itu memang berbeda. Biasanya rembulan yang muncul itu bersinar terang, indah sekali, dan kadang seperti pancaran berlian. Namun kali ini rembulan yang muncul itu agak temaram, tapi temaramnya bukan warna putih. Ini yang membedakan, yang akan saya sampaikan di sini. Kenapa pentingnya ini perlu saya sampaikan? Mumpung momentumnya pas, mumpung ada kejadian di malam hari ini. Nanti saya sambung di video ini di bagian belakang, monggo silahkan. Nah, kembali ke pembahasan soal awan lentikular ini. Jadi waktu itu setelah ada rembulan pagebluk, kemudian Oktober, tidak sampai 1 bulan ya, jadi hanya selang 2 minggu kemudian saya naik ke Lawu dan terjadi ada fenomena alam 9 gunung, terjadi awan lentikular atau caping gunung itu. Dan itu bagi ilmu Titan orang Jawa nenek moyang itu merupakan pertanda baik sekaligus peringatan sesuatu yang cukup bahaya, ada fenomena alam yang cukup bahaya. Jadi bisa dikatakan begini, jika para dewa itu sampai turun ke bumi, sampai terdak ke gunung-gunung, itu pasti ada sesuatu yang sifatnya itu sangat urgent, pasti akan ada peristiwa besar. Nah, peristiwa besar itu kan sekarang sudah terjadi ya, yang berupa pandemik ini. Dan saya pribadi secara spiritual itu melihat fenomena alam yang berupa awan caping gunung itu memang tidak sembarangan caping gunung semuanya bisa kita pukul rata ya, tapi fenomena itu ya tertentu terjadi di gunung-gunung yang, terutama gunung-gunung yang terkenal, gunung yang sangat sakral. Kalau di Jawa ini ada Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Semeru ya, kemudian ada Gunung Arjuna juga. Nah, semua itu ada Gunung Bromo ya, dan semua itu merupakan gunung yang berbeda sekali auranya. Memang benar-benar gunung yang penuh dengan aura yang mistis. Sedangkan di Bali sendiri ada Gunung Agung, ada Gunung Batu Karu, ya, ada Gunung Batur dan beberapa gunung lagi. Tapi ya itu yang paling utama. Nah, itu kejadiannya memang di gunung-gunung yang saya sebutkan tadi. Itu ada apa itu kan? Kalau disebut faktor kebetulan, ya mungkin bisa saja ya Anda menyebutnya wah itu kebetulan saja ya, monggo enggak apa-apa. Tapi kan itu terlalu manja, pikiran kita menjadi terlalu manja, tidak mau menganalisa lebih dalam lagi. Kalau saya lebih suka tidak memakai asumsi yang merupakan kejadian kebetulan, saya lebih suka menganalisa itu sebagai sesuatu yang dibalik itu ada agenda, tapi bukan wanita beragenda ya, bukan itu, tapi ada sesuatu agenda atau rencana yang ditetapkan atau yang direncanakan oleh para dewa, atau dalam hal ini Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi secara global, secara holistiknya itu Tuhan yang Maha Kuasa. Dan entitas gaib yang ada di bumi ini yang lebih dekat dengan manusia itu kan para dewata. Dan saya tahu betul ya, saya pernah bertemu, memang ada benar itu. Kalau seperti di Gunung Semeru itu ada Sang Hyang Pasopati misalnya, itu memang ada benar. Terus kemudian di Bali ada Hidobedara Mahadewa, Sang Hyang Badara Samudra, bahkan Sang Hyang Siwa juga pada saat kami melakukan nawasanga itu memang beliau turun juga dari Makayangan waktu kita itu di Pura Pusering Jagat.
gua lama. Ini adalah pura kedua yang kita datangi, yang merupakan bagian dari Pura Nawasanga atau 9 pura penjuru mata angin yang menjadi pagar gaib atau penolak angkara murka dan segala kejahatan energi buruk. Jadi kalau saya ya percaya apa yang saya lihat, karena memang saya sendiri bisa membuktikan, bisa saya cross check secara ilmiah, secara rasional, saya bisa meng-cross check semua itu. Nah kemudian ini pertanyaannya, apa yang terjadi kira-kira di balik fenomena alam itu? Nah begini ya sedulur-sedulur ya, pertama kita lihat bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Tilem. Bulan Tilem itu katakanlah saat alam semesta ini merupat Murwokolo atau membersihkan diri dari segala memolo, malapetaka, angkara murka ya. Saya mengartikannya begini, itu ada suatu pesan tersirat bahwa dalam beberapa waktu ke depan itu ada peristiwa besar yang akan terjadi, ada fenomena alam besar yang akan terjadi selain dari pandemik atau pagebluk ini. Tapi itu tujuannya bukan untuk menghancurkan, membinasakan, bukan. Tujuannya apa? Untuk membersihkan. Alam sedang melakukan bersih-bersih diri. Jadi entah apa nanti yang terjadi ya. Memang saat ini sebenarnya ya saya pribadi itu ada rasa khawatir juga. Sesuatu yang mungkin terjadi, saya menghindari sebisa mungkin, menghindari kata-kata sesuatu yang akan terjadi, karena saya tidak mau kesannya itu menjadi peramal atau menjadi sok tahu gitu. Saya tidak mau, saya menghindari betul. Cuman saya menyampaikan apa yang bisa saya lihat dari tanda-tanda alam yang bisa dibaca. Artinya gejala yang akan terjadi itu sebenarnya sudah bisa dibaca jauh-jauh hari sebelumnya melalui berbagai tanda alam yang mudah dibaca maupun yang jelimet, yang sulit untuk dibaca. Tapi semua itu bisa kita baca, kita bisa kerjakan kalau kita terbiasa atau mau membiasakan diri membaca bahasa alam. Jadi tolong sedulur-sedulur yang lebih ilmiah ya, jangan sedikit-sedikit kita gemar ini apa ya istilahnya, menebak-nebak apa yang akan terjadi. Sebaiknya kita ada perangkat ilmu yang untuk menganalisa apa yang akan terjadi ke depan, ya kita gunakan supaya kita tetap ilmiah. Kita menjadi masyarakat dengan kesadaran spiritual yang lebih luas, lebih tinggi, tetapi tetap ilmiah sekali. Karena kita tidak bisa meninggalkan kedua-duanya. Kita tidak bisa meninggalkan salah satunya saja. Dua-duanya harus jalan supaya balance. Nah itu yang bisa saya lihat sampai hari ini. Itu mungkin terjadi sesuatu ya. Sesuatu yang cukup dahsyat. Kalau melihat tanda-tandanya itu ya, yang sudah saya sebutkan di beberapa video saya sebelumnya, yaitu tentang ini seperti yang pernah saya sampaikan melalui video-video saya sebelumnya, berupa elemen tanah dan elemen air ini masih akan sangat dominan ya. Kalau kita lihat tandanya itu masih terus akan dominan, dan saya pribadi ada rasa khawatir juga ya, mudah-mudahan saja tidak terjadi.
Jadi pada intinya yang perlu digarisbawahi, saya ingin menyampaikan kepada sedulur-sedulur semua, kita mengambil pelajaran dari fenomena alam yang ada. Kita semua biasakan untuk selalu membaca tanda, pertanda atau bahasa alam, karena semua itu merupakan cara bagaimana alam itu bersikap adil kepada seluruh makhluknya. Jika kita mengetahui dan kemudian bisa mengartikan dari bahasa alam itu, tentu saja kita memiliki kesempatan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Jika itu kemungkinan itu memiliki resiko besar, ya tentu saja kita bisa mengantisipasinya dan kita akan memiliki kesempatan untuk selamat itu lebih besar. Dan yang perlu digarisbawahi lagi adalah adanya fenomena alam awan caping gunung pada saat bulan tilem ini merupakan peristiwa alam yang dahsyat sekali, dan saya mengartikannya terjadinya di banyak gunung yang sakral ya. Ini pasti para dewata yang turun ke bumi juga tidak hanya satu, kemungkinannya banyak. Dan jika yang turun atau terdak bumi itu banyak, itu artinya sesuatu yang mungkin akan terjadi itu juga sangat serius. Tapi kita juga tidak perlu menaruh kecemasan dan ketakutan yang berlebihan. Kita santai saja, kita tetap wajar-wajar saja menyikapi semua itu, karena sesungguhnya adanya semua pertanda itu agar menjadikan kita bisa menempuh cara atau jalan untuk menyelamatkan diri jika terjadi. Jadi ada dua peristiwa yang kemungkinan terjadi, dua peristiwa besar yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah fenomena alam yang dahsyat dan mengandung risiko yang cukup besar untuk keselamatan jiwa, tetapi sekaligus itu menandakan bahwa alam sedang melakukan pangruat. Jadi pangruating diyu itu buto atau raksasa. Raksasa itu simbol angkara murka. Jadi yang sedang diruat, yang sedang dibersihkan itu adalah angkara murka yang ada di muka bumi ini. Suradira jaya ningrat pangruating diyu, itu intinya. Lebur dening pangastuti. Semua angkara murka itu akan lebur karena welas asih. Nah itu, jadi ada di sini yang menjadi pedoman untuk kita supaya selamat ya. Yang pertama tentu saja kita nyuwun, berdoa, donga, nyuwun keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu sudah nggak perlu dibahas lagi lah, itu semua memang sudah pakemnya seperti itu, monggo. Tapi ada satu yang lebih spesifik lagi di sini adalah bahwa kita juga harus mengendapkan yang namanya angkara murka atau angkara murka yang ada di dalam diri kita. Ini alam sudah mengajarkan kepada kita, alam itu jagat besar, makrokosmos atau jagat agung, sudah mengajarkan kepada diri kita sebagai mikrokosmos apa yang harus dilakukan pada saat terjadi peristiwa besar. Ya tilem itu artinya tidur atau kita mati, mematikan apa yang dimatikan, ya segala angkara murka yang ada di dalam diri kita itu yang harus dimatikan, yang harus ditidurkan supaya selamat saat menghadapi situasi kondisi yang betul-betul mengandung risiko yang besar untuk keselamatan jiwa raga. Marilah sedulur-sedulur, banyak peristiwa dunia, peristiwa yang terjadi di planet bumi saat ini, itu kita kembali kepada nilai-nilai kearifan lokal, karena di situ banyak sekali ajaran atau pelajaran bagaimana kita menghadapi situasi, dan itu cocok bagi panjenengan semua, bagi sedulur-sedulur semua yang tinggal di Nusantara ini untuk menggali nilai kearifan lokal yang ada di wilayahnya masing-masing. Karena kearifan lokal itu sifatnya lokal, itu lebih matching dengan karakter alam, selaras dengan lingkungan alam, jadi akan lebih efektif ya. Bisa saja panjenengan menerapkan ilmu yang Anda pelajari dari Eropa, misalnya dari Finlandia atau dari Ekuador atau dari Norwegia, bisa saja panjenengan terapkan di sini, boleh gitu loh. Tapi untuk daya efektivitasnya kan belum tentu. Karena kan nilai kearifan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan alam di sana, dengan entitas gaib yang ada di sana. Sedangkan kita di sini mempunyai lingkungan alam yang berbeda,
memiliki entitas gaib yang berbeda pula. Jadi ya pakemnya, kuncinya juga tentunya berbeda. Makanya local wisdom itu kalau sudah diacak-acak, dihancurkan, ya akhirnya orang akan tercerabut dari akar. Ya orang tercerabut dari akar spiritual, akhirnya apa? Ya kadya gabah dan interi, seperti gabah yang diputer nggak karuan, jungkir jempalik, kehidupan tidak menentu, ya serba gambling, semua serba ketidakpastian. Padahal jika panjenengan itu mau mengimplementasikan local wisdom itu atau kearifan lokal, itu akan membuat panjenengan itu menyadari dan menyaksikan sendiri, akan mengalami bahwa ternyata hidup ini bukanlah gambling. Hidup ini bukanlah sesuatu yang tidak ada kepastian, ya, tetapi hidup ini justru penuh dengan kepastian. Apa yang akan terjadi kita sudah tahu dulu, apa yang harus kita lakukan, bagaimana mengantisipasinya. Itu pentingnya kita tahu ke depan, kita memahami apa yang akan terjadi ke depan, mengira-ira, memprediksi apa yang kira-kira akan terjadi, supaya kita memiliki langkah antisipatif. Nggak tahu-tahu langsung seperti serangan di pagi buta, ya, saat tidur terlelap serang, hancur dah. Itulah fungsi dari ilmu untuk memprediksi. Ya kalau orang bilang zaman dulu ya ilmu meramal, ya, tapi karena meramal sudah kadung, sudah terlanjur diberi stigma negatif, stigma buruk, ya hanya orang jadi alergi menggunakan kata ramal meramal itu, ya. Padahal BMKG itu kan juga pekerjaan utamanya salah satunya itu ya meramal cuaca. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan suatu antisipasi. Jadi monggo Anda jangan alergi dengan ramal meramal ini, ya. Apalagi kalau para pemirsa panjenengan yang masih jomblo, para pemirsa yang belum punya pasangan itu kalau alergi melamar, ya itu saklawase. Ya ini intermezzo aja, ya biar nggak terlalu ini, kita lebih rileks. Karena yang kita bicarakan itu ya kadang ada menimbulkan rasa-rasa yang nggak enak, yang cemas, was-was. Tapi kita senyum saja, senyumlah dalam hati. Kita melakukan perilaku yang meditatif setiap hari kita. Eneng-eneng, hening cipta, supaya kita menjadi orang yang lebih waspada, supaya setiap langkah kita selalu dituntun ke arah yang aman, bukan ke arah yang penuh dengan aral. Karena keselamatan kita itu hitungannya bisa hanya detik atau menit selisihnya antara celaka dan selamat itu, ya. Anda hanya selisih sepersekian detik saja, itu sudah sangat berarti untuk menyelamatkan nyawa Anda. Banyak peristiwa yang Anda sendiri bisa cari contohnya, ya. Jadi marilah kita selalu eneng-eneng, supaya kesinungan dan orang yang kesinungan atau terpilih mendapatkan anugerah agung itu ya akan memahami sejatine urip gong. Jadi kalau dalam falsafah Jawa itu ada neng ning nung nang gong, seperti gamelan itu, neng ning nung nang gong. Gongnya selalu di belakang. Neng itu cuma kita melakukan tindakan yang konkret. Neng itu wening. Wening itu artinya jernih. Yang jernih apa, ya? Pikirannya jernih, hatinya jernih, batinnya jernih. Supaya menjadi orang yang awas, orang yang cermat membaca situasi, membaca keadaan. Supaya kita juga menjadi orang yang lantip waskito permono, orang yang tajam, mata batinnya tajam,
matang visualnya, tajam analisanya, jadi akan mudah beradaptasi dalam situasi kondisi apapun. Jika diberlakukan new normal pun Anda akan menjadi pemenang, Anda menjadi pribadi yang bisa start duluan. Itu yang akan menang dalam melewati masa new normal itu ya orang yang mudah beradaptasi, orang yang cermat membaca situasi dan kondisi. Dan setelah ning itu akan nung, jadi nung itu kesinungan. Kesinungan itu terpilih menerima anugerah. Jadi orang kalau sudah mau jumeneng neng, kemudian wening, kemudian akan kesinungan, akan mendapatkan anugerah agung. Anugerah ini bisa sangat luas artinya ya. Dari kesehatan, ketenangan batin sampai rezeki, bahkan kejutan-kejutan yang membahagiakan dan kemerdekaan lahir batin. Nah, orang seperti itulah yang dikatakan orang yang menang. Jadi neng neng nung nang, orang yang kesinungan anugerah itu akan menjadi orang yang menang. Jadi bisa dikatakan sebagai pemenang atau orang yang menang setelah mengalahkan apa? Durangkara duratmoko yang ada di dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus membasuh diri kita lahir batin, kemudian mangasah mingising budi, kemudian semua itu bukan oleh alam, yaitu memasuh malaning bumi, membersihkan semua malapetaka, semua angkara murka yang ada di bumi. Maka itulah yang dinamakan menang. Jadi sudah paham ya sampai di sini ya. Jadi keterkaitan antara jagat agung, jagat alit. Di situ ada neng neng nungnang, alam pun melakukan neng neng nungnang, kita sebagai jagat alit harus bersinergi dan harmoni dengan alam, melakukan neng neng nungnang juga supaya menjadi orang yang tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka. Akhirnya orang yang sudah komplit melalui 4 tahap tadi neng neng nungnang, kemudian akan endingnya atau finishnya itu adalah gong. Neng neng nungnang gong. Gong suarakan dengan mulut bisa terdengar hong hong wilaheng awi genamastu namo sidang. Maka disitulah kita akan manunggal kalawan Gusti, kita akan mengalami yang namanya Roro Ningatunggil atau ajaran yang Gusti Mangkunegoro yang keempat itu ya. Awas Roro Ningatunggil terdapat dalam serat Widatama Pupuh Pangkur yang ke-12. Jadi mekatan sedulur-dulur ya, saya simpulkan ya, ini saya buat garis besarnya dari adanya fenomena alam caping gunung atau awan lentikular yang terjadi 1 pekan yang lalu di Gunung Lawu, Gunung Semeru, beberapa gunung lain lagi di Jawa, dan di Bali di Gunung Agung, dan sebelahnya Gunung Agung itu Gunung Abang atau apa lah ya namanya kalau nggak salah. Itu menandakan suatu peristiwa besar yang akan terjadi, dan mungkin saja itu mengandung risiko besar untuk keselamatan jiwa. Tapi itu bukan merupakan bentuk penghancuran, tetapi itu adalah bentuk memasuh malaning bumi atau membersihkan semua malapetaka dan membersihkan semua angkara murka yang ada di bumi. Tapi terjadi pada saat bulan mati atau bulan tidur atau bulan tilem. Itu artinya disitulah saatnya kita harus bermeditasi, bersemedi, kita melakukan eneng-eneng supaya kita selamat saat alam semesta ini melakukan pembersihan diri berikutnya ya. Setelah pembersihan diri tahap pertama ini berupa pagebluk pandemi, kemudian tahap berikutnya kita juga akan lolos dari seleksi alam, kita akan menjadi manusia-manusia, menjadi orang-orang yang selamat dari seleksi alam itu. Maka kita juga harus tilem ya, kita harus menidurkan, kita harus menenggelamkan, mengendapkan, membenamkan semua angkara murka yang ada di dalam diri kita jagat cilik. Dari semua itu apa yang menjadi tujuan? Ya tujuannya adalah ini kita bicara di Nusantara, maka yang akan terjadi adalah kesejatian dari Nusantara itu sendiri akan kembali terasah, kembali muncul seperti permata
seperti berlian yang selama ini terendam, tertutup oleh lumpur, kemudian akan muncul ke permukaan, akan dipungut, dipoles lagi. Disitulah kita akan melihat jati diri Nusantara itu seperti apa, karena itu semua itu adalah modal besar bagi kejayaan Nusantara di masa yang akan datang. Ini saya jadi ingat apa yang dipesan, apa yang disampaikan oleh beliau Sang Hyang Bathara Samudra dari Tanah Lot ya. Waktu itu beliau dawuh atau perintah untuk melakukan nawasanga atau kita ritual di 9 pura Satkayangan. Waktu itu kita berangkat, kita laksanakan, waktu itu kita laksanakan pada tanggal 4 Juli sampai tanggal 11 Juli tahun 2019. Kita mengajak 31 saudara-saudara dari seluruh Indonesia, ini anak-anak saya, untuk melakukan nawasanga. Bathara Samudra menyampaikan pesannya singkat tapi sangat mendalam. Ya, ini begini, nanti kamu akan mengetahui siapa diri kamu sesungguhnya. Saya ulang ya, nanti setelah melakukan nawasanga kamu akan tahu siapa dirimu, siapa sejatinya dirimu. Nah, itu saya pahami. Sebagai diri pribadi saya memahami, saya akan lebih tahu, saya akan lebih memahami diri saya sendiri ya. Jadi seperti kata Pak Aristoteles ya, filsuf Yunani kuno yang menjadi muridnya Plato, itu kan Aristoteles pernah mengatakan di bukunya berjudul apa itu saya lupa, tapi yang jelas Aristoteles mengatakan, kenalilah dirimu maka akan kamu kenali Tuhan. Itu sebenarnya kalimat pertama itu disampaikan oleh Aristoteles 300 atau 3 abad, 4 abad sebelum Masehi sudah ada, itu bukunya juga ada kok. Kalau Anda belajar filsafat pasti Anda pernah dengar dan pernah membaca itu dari Pak Aristoteles, muridnya Socrates dan muridnya Plato. Nah, kemudian kalau saya memahami dalam skop yang lebih luas, itu artinya kalimat kamu akan tahu siapa diri sejatimu. Kalau dalam skop yang lebih luas atau skop Nusantara ini ya, saya mengartikan bahwa nantinya kesejatian Nusantara ya, sejati neng Nusantara atau jati diri bangsa ini akan muncul lagi, akan banyak diketahui atau akan banyak disadari oleh generasi sekarang, terutama oleh generasi muda bangsa, generasi penerus bangsa yang selama ini mungkin banyak yang sudah tergiur atau sudah tertarik dengan gemerlapnya dunia, yang lebih tertarik dengan ilmu-ilmu yang dari luar, sedangkan di dalam negeri sendiri, sedangkan di Nusantara ini sebenarnya gudang ilmu. Nanti panjenengan akan tahu sendiri, ada waktunya. Kalau Anda belajar dari sekarang, Anda akan lebih cepat tahu sejati Nusantara itu memang gudang ilmu. Seperti kata Mas Patrick saja ya, yang orang bule, orang Belgia sudah keliling dunia saja, akhirnya menemukan bahwa ternyata sumber ilmu yang luar biasa tersebar di berbagai belahan negara dan dunia ini ya, banyak sekali yang bersumber dari Nusantara ini. Ini kata Mas Patrick yang sudah pengalaman. Lebih tua dia dari Dalai Lama sendiri. Senior. Lebih senior, maka suruh saya audience sama guru itu untuk ya biar dia yang counseling dan menasehati saya. Tetapi dia bilang bukan di sini dan bukan dengan kita. Bukan di sini, bukan dengan kita. Artinya bukan dengan diaspora Tibetan atau Nepali atau Mahayana Tibet itu, dan bukan di sini, bukan di tempat yang mereka, Nepal, India, Tibet, atau cabang-cabang yang mereka bangun di seluruh dunia. Berarti bukan di situ, bukan golongan mereka. Bukan di situ tempat Mas Patrick untuk menggembleng spiritual gitu. Kalau dia sepertinya paradoks.
kamu mau mengikuti Dharma selama hidupnya? Luar biasa. Aku yang fan pertama, dia bilang support. Tapi bukan dengan kita. Nah, terus aku langsung tanya, maksudnya apa itu? Karena saya berharap akan saya dipatok dengan sebuah guru mereka dan di sebuah vihara yang mereka punya di sana. Ya. Berarti aku harus balik ke Jawa. Si Rinpoche besar itu secara seperti itu mengatakan bahwa sebenarnya masa depan spiritual atau saya dan hidup saya sebagai biksu, tapi biksu tanpa seragam, biksu liar lah, akan terjadi di Jawa. Dia bilang satu hal yang lain. Ternyata itu ada kaitan dengan orang Tibet itu. Sebenarnya mereka kan datang pada abad ke-11, ke-10, 11 di Kratah Sriwijaya sama Jawa untuk mengembalikan, menyelamatkan ajaran-ajaran yang sudah hilang di India. Tapi diselamatkan, malah dikembangkan di Nusantara saat itu. Itu mereka kirim biksu untuk belajar Atisha, belajar dan mengopi semua sastra yang dihilangkan yang ada di Nusantara ini, dikopi, dibawa kembali ke India. Atisha yang 12 tahun itu cari gurunya di Palembang, di Sriwijaya, terus disuruh sama gurunya untuk praktek atau kantoli laku, itu ilmu kantoli laku di Jawa 9 tahun. Itu pas dengan zaman di sini Erlangga. Erlangga itu muncul dan menyatukan Jawa, Bali, ke Sumatera. Bahkan itu dikatakan bahwa Atisha saat itu dapat wahyu untuk ke Indonesia itu bukan dari manusia, tapi dari sebuah dewi Agastya sebuah orang yang berjenggot kayak itu menyuruh dia itu, kamu guru yang kamu cari dan ajaran yang kamu cari berat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa memang di satu sisi kita harus eling waspada, kita harus selalu berhati-hati, cermat memahami situasi dan kondisi, pandai membaca gelagat alam, atau dalam istilah Jawanya tanggap ing sasmito, maka kita akan menjadi manusia yang selamat dan beruntung. Lakukanlah neng ning nung nang supaya gong. Begitu sedulur-sedulur yang bisa saya sampaikan. Semoga kita selalu bisa untuk berharmoni dan bersinergi antara jagat alit diri kita dengan jagat agung, karena disitulah kita menjadi manusia yang selaras, sehingga dimanapun berada selalu tansah pinaringan wilujeng rahayu kang tinemu bondo lan bejo kang teka. Semua itu saking kersaning Gusti. Sugeng Yayah Puspa Tajem, selamat pagi. Ini sudah hampir jam 4. Suradira Jaya Ningrat pangruwating diyu lebur dening pangastuti Jaya-jaya Wijayanti seluman selumun selamat. Om Swastiastu, Om Awikenamastu, Namo Sidang. Selamat malam sedulur-sedulur dimanapun berada, terutama sedulur-sedulur Pandemen Kabudayaan Jawa yang adiluhung. Sampai jumpa lagi. Kali ini saya akan berbagi tentang ilmu pengetahuan. Ini saya sebut sebagai ilmu pengetahuan karena apa? Karena sesungguhnya ilmu ini cukup rasional, bahkan menurut saya sangat rasional. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang bahasa alam atau sign of nature. Apa itu bahasa alam? Bahasa alam itu adalah suatu sinyal atau pertanda alam, atau bisa lebih eksplisitnya disebut sebagai bahasa alam, yang berupa informasi-informasi penting yang tujuannya untuk dipahami oleh seluruh makhluk hidup. Tapi biasanya justru ironis sekali, karena bangsa manusia justru yang menjadi entitas yang paling sulit atau bebal untuk membaca bahasa alam itu sendiri. Nah, kenapa ada bahasa alam? Bahasa alam itu ada karena
Itulah keadilan dan kebijaksanaan alam, universe wisdom. Jadi setiap akan ada peristiwa atau fenomena alam, ya, atau suatu gejala alam yang mungkin bisa membahayakan kehidupan, itu alam akan selalu memberikan informasi terlebih dahulu atau sebelum kejadian. Nah, informasi itu bisa muncul atau bahasa alam berupa pertanda atau tanda-tanda alam itu biasanya muncul beberapa hari, beberapa minggu, bahkan bisa beberapa bulan sebelum suatu peristiwa terjadi. Nah, biasanya juga tentang waktu ini tergantung dari besar kecilnya skala dari fenomena alam yang akan terjadi atau risiko yang akan ditimbulkan. Jadi semakin besar risiko, itu biasanya sudah jauh-jauh hari alam itu akan memberikan suatu pertanda melalui bahasa alam. Nah, untuk kali ini kebetulan ini tanggal pertengahan September ini, tanggal 14, tanggal 15 ini rembulan sudah mulai muncul dari arah timur, dari ufuk timur. Namun karakter rembulan kali ini yang muncul itu memang berbeda. Biasanya rembulan yang muncul itu bersinar terang, indah sekali, dan kadang seperti pancaran berlian. Namun kali ini rembulan yang muncul itu agak temaram, tapi temaramnya bukan warna putih. Ini yang membedakan, yang akan saya sampaikan di sini. Kenapa pentingnya ini perlu saya sampaikan? Mumpung momentumnya pas, mumpung ada kejadian di malam hari ini. Bulan yang muncul pada malam hari ini itu warnanya tidak begitu cerah, temaram, agak kecoklatan, bahkan agak cenderung sedikit kemerahan. Nah, ini orang zaman dulu lazim menyebutnya inilah pertanda pagebluk atau bisa disebut bulan pagebluk. Pagebluk itu apa? Pagebluk itu merupakan suatu gejala yang buruk yang tidak menguntungkan untuk kehidupan, terutama kehidupan manusia. Nah, ini pagebluk ini bisa berupa paceklik atau susah untuk mencari sandang pangan, kemudian banyak wabah penyakit yang sifatnya endemik. Ini banyak faktor yang ini sebenarnya sangat rasional. Jadi ini bukan suatu gugon Tuhan atau mengada-ada atau asal meyakini cerita orang-orang tua zaman dulu, tapi ini sungguh rasional. Sekarang kita bahas kenapa rembulan itu warnanya temaram, kemerahan atau kecoklatan. Ini bisa jadi merupakan efek dari adanya tabir yang berupa gas atau radiasi panas bumi atau atmosfer yang memang sedang berubah karakter. Ini bisa mempengaruhi sekali warna dari rembulan itu. Nah, adanya perubahan-perubahan itu pun tentunya ada efek baik positif maupun negatif. Tapi ini yang akan saya sampaikan pada dulur-dulur semua adalah bentuk efek yang sifatnya negatif atau merugikan, yakni efek berupa penyakit atau pagebluk. Bisa juga karena paceklik atau kemarau yang betul-betul panas sehingga memang membuat menimbulkan wabah-wabah penyakit. Nah, ini sangat rasional sekali sebenarnya. Nah, ini adanya gambaran rembulan yang berwarna kecoklatan dan temaram. Ini memang kalau dilihat itu ya eksotis, tetapi lebih banyak sisi menyeramkannya atau menakutkan. Bahkan coba anak kecil disuruh memandangi bentuk rembulan yang seperti ini ya. Jadi lihat saja ini. Rembulan yang seperti ini mungkin kesan menyeramkannya lebih dominan daripada keindahannya. Bahkan anak kecil pun kadang enggan untuk menatap atau melihat atau keluar di halaman untuk melihat rembulan seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai bulan pagebluk, karena ini menandakan bahwa akan terjadi atau sedang terjadi pagebluk atau banyak wabah penyakit di mana-mana. Kemudian juga ya misalnya anak-anak kecil pada banyak yang rewel, demam, flu, ya, batuk, pilek. Bahkan orang-orang dewasa pun demikian juga. Nah, kita lihat rumah sakit atau puskesmas juga cukup penuh dengan pasien. Nah, ini namanya kita sedang memasuki fase pagebluk atau fase wabah atau penyakit-penyakit yang sifatnya endemik yang terjadi dalam skala besar menimpa banyak orang, itu namanya endemik. Nah, itu terjadi dalam satu periode tertentu, tidak selamanya atau seterusnya.
Tapi ini akan sangat mengganggu bagi aktivitas kita semua ya. Jika kita tidak siap menghadapinya, biasanya kita akan terkena juga, akan menderita sakit juga, walaupun sakitnya itu berupa demam, kemudian batuk, pilek atau flu. Tetapi ini jangan Anda menganggap remeh, karena apa? Kondisi alam yang cukup berat ini bisa sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, ini akan bahaya sekali bagi Anda yang mempunyai kelemahan di organ-organ tubuh tertentu atau sedang menderita penyakit yang tidak ringan ya. Itu bisa saja karena efek dari cuaca atau kondisi yang cukup ekstrim dan berat ini, itu akan memicu penyakit kemudian muncul lagi atau kumat dan menjadi lebih parah. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengatasi atau menghadapi situasi dan kondisi seperti ini? Kita harus menyiapkan tubuh kita supaya memiliki stamina dan metabolisme yang lebih baik. Itu dengan cara makan cukup bergizi atau menu yang disantap cukup berkualitas, dan makanlah secukupnya, tidak perlu terlalu banyak apalagi kekurangan. Nah, kemudian jaga metabolisme tubuh dengan cara memperbanyak gerak tubuh Anda atau berolahraga, kemudian istirahat juga cukup. Nah, itu saya pikir cukup sederhana. Terus kemudian ditambah lagi dengan minum yang cukup banyak, terutama air bening. Jadi itu perlu sekali, terutama bagi pekerja-pekerja yang cukup berat atau punya aktivitas sehari-hari yang tidak ringan ya. Kemudian juga ada yang tidak boleh kita lupakan, yaitu mengkonsumsi buah-buahan secukupnya, juga sayur yang lebih baik. Jadi kita harus konsumsi buah-buahan, konsumsi sayur-sayuran, jangan kekurangan dua menu makanan itu, karena itu juga akan mengganggu metabolisme tubuh. Adanya metabolisme tubuh yang terganggu ini menjadi pintu masuk dari segala macam penyakit, baik yang ringan maupun yang berat. Apalagi bagi Anda yang sedang dalam penyembuhan, itu harus lebih ketat untuk menjaga stamina dan metabolisme tubuh dengan cara yang saya sampaikan tadi. Demikian saudara-saudara, jadi kita bisa memahami bagaimana alam semesta ini sebenarnya sudah sangat bijaksana dan adil, karena jika akan melalui fase-fase tertentu, fase-fase yang cukup berat atau suatu kondisi dan situasi, akan terjadi suatu fase atau situasi dan kondisi yang cukup berat untuk dilalui oleh seluruh makhluk hidup. Alam semesta sebelumnya akan memberikan informasi melalui bahasanya sendiri. Nah, sekarang tugas kita itu adalah harus kursus atau harus belajar bagaimana agar kita bisa atau mampu membaca bahasa alam dengan lebih baik. Karena kemampuan yang lebih baik membaca bahasa alam itu akan membuat diri kita semakin cermat untuk memahami apa yang harus kita lakukan, memahami apa yang alam semesta ini akan terjadi dan akan lakukan. Semuanya itu merupakan bagian dari tata hukum keseimbangan kosmos. Alam terjadi fenomena seperti itu juga bukan atau pemusnahan kehidupan makhluk hidup, tidak, tapi kita harus memahami bahwa itu adalah suatu bentuk siklus alam sedang membenahi diri atau sedang menata dirinya sendiri agar supaya alam semesta ini, bumi ini lebih nyaman untuk ditinggali seluruh makhluk hidup. Demikian sedulur-sedulur, kita akan berjumpa lagi pada kesempatan selanjutnya, dan dalam ilmu-ilmu yang lain saya tidak segan-segan dan saya tidak pelit untuk berbagi atau sharing ilmu dan pengalaman pribadi saya kepada sedulur-sedulur semua. Saya hanya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini ada gunanya, mungkin walaupun sedikit, buat sedulur-sedulur semua dimanapun berada, lintas agama, lintas budaya, suku, dan bangsa. Rahayu Sagung titah dumadi Suro Diro Jaya Ningrat lebur dening pangastuti Jaya Jaya Wijayanti.